Silakan Pendeta. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada hari Senin waktu Amerika ya, masih hari Senin malam pada saat ini. Selasa pagi waktu Indonesia kita bersyukur kita dapat bertemu walaupun sebelum kita memulaikan acara kami sempat berdoa untuk Ibu Leni Satori yang dalam keadaan koma di Loma Linda. Mari kita terus berdoa. Tadi saya sudah berdoa secara khusus, tapi mari saya ingin mengajak di dalam acara kita, jika ada kesempatan Anda pun dapat berdoa dalam hati kita masing-masing untuk Ibu Leni Satori yang dalam keadaan koma di Loma Linda atau di Amerika Serikat. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan memulaikan acara kita dengan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian saudari Lucy akan membawakan doa buka yang akan dibawakan dari California. Silakan Dek. Saat kedatangan Yesus sudah sangatlah dekat, inilah kerinduan yang ada dalam hatiku. Saat Yesus datang, apa aku telah bersedia tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya. Siapkah aku bila Dia datang? Tandanya sangatlah jelas, Tuhan segera datang. Semoga kerinduan ini ada dalam hatimu. Saat Yesus datang, apa engkau telah bersedia tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya? Siapkah engkau bila Dia datang? Saat Yesus datang, apa kita telah bersedia tinggalkan semua dosa dan beroleh damai-Nya? Siapkah engkau? Siapkah kita bila Dia datang? Amin. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh The Voice of Family. Satu keluarga yang telah memberikan satu lagu yang begitu indah bagi kita. Adakah saudara dan saya, kita semua bersiap waktu Yesus datang? Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Lucy. Silakan, saudari Lucy. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji kebesaran, kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang patut kami puji dan kami besarkan. Putus-putusnya kami selalu memuji Engkau Tuhan. Kami selalu mau mengucapkan syukur terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami manusia. Siapa kami manusia Tuhan, sehingga Engkau begitu memperdulikan, memperhatikan kami. Dan pada jam ini kembali lagi kami diberi kesempatan untuk bisa lagi mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Isilah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus kiranya mau menguasai kami masing-masing. Juga terutama pendeta Stephen Rantung, Tuhan Engkau mau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Engkau mau urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar dan kami boleh berbuah-buah. Kami bisa mempersembahkan hidup ini untuk kepujian dan kebesaran nama daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan lagi mendengar firman-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Saudara Lucy. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang satu topik yang dalam bahasa Inggrisnya adalah hitungan mundur ya. Bukan hitung mundur tapi hitungan mundur. Istirahat yang terakhir kita sedang mencoba melihat bagaimana Tuhan telah menyiapkan istirahat yang sejati, yang kekal bagi kita, dalam arti kita tidak akan pernah lagi merasakan kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang bisa kita penuhi untuk sementara, tetapi pada saat yang bersamaan itu tidak memberikan istirahat yang kekal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sedang menghitung mundur, ada hitungan mundur untuk melihat bagaimana istirahat yang sejati itu yang telah Tuhan siapkan. Nah, mari kita lihat pelajaran kita. Seberapa jauh kita dari tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari kita lihat di Bukit Zaitun, Yesus melukis sejarah dalam garis besar ketika dia menanggapi pertanyaan para murid. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ini adalah satu pertanyaan yang sudah sering ditanyakan, bahkan boleh dikatakan sejak manusia jatuh di dalam di dalam dosa. Pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka berharap bahwa anak mereka itulah Mesias. Anak mereka itulah juru selamat yang akan datang mengakhiri keadaan berdosa umat-umat manusia yang mula-mula pada saat itu. Tapi kita lihat sampai pada zaman murid-murid sekalipun, Yesus sudah katakan, belum saatnya ini kita akan semua ke surga, tetapi aku akan datang kembali dan seterusnya. Lalu kemudian mereka bertanya, kapan engkau akan datang kembali Tuhan? Agar kami semua dapat lepas daripada kelelahan di dalam dunia ini. Nah, mari kita terus ya. Khotbah Yesus yang terkenal yang dicatat dalam Matius 24 mencakup garis waktu sejarah yang tidak terputus dari zaman Yesus sampai kedatangan kedua kali, dan selanjutnya apa yang terjadi bahkan setelah Yesus datang kedua kali. Yesus ingin memberikan kepada umatnya sepanjang zaman satu sketsa garis besar jadwal ilahi untuk nubuat akhir zaman, sehingga mereka yang hidup di akhir zaman dapat dipersiapkan untuk peristiwa terakhir. Dia ingin kita dapat beristirahat dengan percaya diri dalam kasih-Nya. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita itu berantakan. Jadi kita seperti pada saat Yesus memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi, yaitu menandakan kepastian kedatangannya. Ini akan terjadi, itu menandakan dia pasti akan datang. Kita tidak tahu kapan, tetapi yang kita tahu adalah pasti. Dan kalau kita tahu memiliki kepastian tersebut, maka walaupun kita saat ini dalam keadaan kacau, kalaupun misalnya saat ini kita masalah keuangan, tapi kalau kita yakin, misalnya ada yang menjanjikan, saudara, Anda akan mengalami
masalah keuangan 2 tahun, tapi di akhir 2 tahun Anda akan semua masalah keuangan Anda itu akan apa? Akan bebas. Yang penting Anda tetap berusaha, Anda tetap semangat, Anda tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Pasti 2 tahun ke depan ini keuangan Anda itu akan beres semuanya. Apa yang terjadi? Kalau yang memberi kepastian itu adalah orang yang kita tahu akan sanggup untuk mengatasi masalah keuangan kita. Maka kita tidak akan kita tidak akan ketar-ketir begitu hebat. Kita tetap melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan dengan adanya keyakinan tersebut, maka kita tidak perlu terlalu resah seperti kalau kita tidak memiliki kepastian akhir daripada masalah keuangan kita. Itulah sebabnya Yesus memberikan semuanya agar supaya kita tidak merasa resah. Kita dapat beristirahat karena kita tahu Dia pasti akan datang. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Orang Advent tahu betul uraian Daniel tentang ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum terjadi sejak ada bangsa-bangsa menurut Daniel 12 ayat 1. Walaupun jangan kita lupa, kalau kita baca Daniel 12 ayat 1 yang bagian pertama dan bagian terakhir, yang kita baca ini bagian tengah ya. Bagian awal dan akhir itu memberitakan bagaimana kita akan mendapatkan kelepasan. Walaupun di tengah-tengahnya di sini dikatakan ada kesesakan yang besar. Tetapi kita jangan khawatir, akan ada kelepasan. Itulah sebabnya pelajaran kita juga katakan, Yesus ingin kita bersiap untuk peristiwa ini, kesesakan tersebut, yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Akan seperti apakah kedatangannya? Dan bagaimana kita bisa terhindar dari tipu daya yang menjelang kedatangannya? Kedatangan Yesus itu akan kita lihat pada saat Yesus datang, setan juga pada saat yang bersamaan ingin berusaha secara lebih keras mencegah saudara dan saya siap bagi kedatangannya. Dan dia mengirimkan apa? Mengirimkan nabi-nabi palsu, mengirimkan mesias-mesias palsu. Ada yang katakan dia di sini, dia di situ, dan lain sebagainya. Ada lagi ya, ada begitu banyak lagi hal-hal seperti kabar perang, kabar-kabar tentang perang dan lain sebagainya. Dan betul, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi Yesus ingin kita tahu ini memang akan terjadi. Ya, akan terjadi ke gempa bumi, kelaparan, dan bencana-bencana alam ya. Semuanya akan terjadi. Tapi intinya apa? Jangan kita gelisah. Jangan kita Jangan kita gelisah. Kenapa? Yesus sudah katakan. Dan dia sudah katakan itu semua akan juga ada akhirnya. Matius 24 ayat 4-8 Anda baca. Lalu Matius 24 ayat 23-31 juga terus melanjutkan tentang adanya mesias-mesias palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang bahkan memberikan tanda-tanda mujizat, ya, tanda-tanda mujizat yang begitu hebat. Hari Sabat lalu dalam khotbah saya membahas juga tentang nabi-nabi palsu dan murid-murid yang asli, ya. Judul khotbahnya The False Prophet and True Disciples. Kita bahas kenapa ini banyak nabi palsu dan kenapa ini harus kita juga sudah diberitahukan dan kita harus waspadai karena itu pasti akan terjadi dan bagaimana caranya kita mencegah ataupun jangan sampai tertipu. Nah, saya sudah khotbahkan pada hari Sabat yang lalu ya. Tapi di sini dikatakan ya, ini semua akan terjadi. Ya, tapi jangan kita mengikuti ajakan-ajakan untuk pergi ke tempat itu, pergi ke tempat ini tentang nabi-nabi palsu. Dan begitulah adalah hal-hal lainnya. Selain nabi-nabi palsu tersebut, Mesias yang dikatakan Mesias-Mesias palsu. Tapi pada saat itu bukan hanya itu saja. Akan ada juga siksaan, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, meteor. Waktu lalu juga ya kita sudah membahas bagaimana saat ini dalam dunia saat ini. Pada saat saya membahas tentang seri nubuatan akhir zaman, saya mempelajari tentang begitu hebatnya meteor-meteor yang sedang mengarah ke dunia kita ini ya. Dan begitu hebat kalau sampai di waktu-waktu yang lalu itu jatuhnya itu hanya di tempat-tempat terpencil. Tetapi kalau saja satu meteor seperti yang pernah jatuh di tempat terpencil itu jatuh di kota-kota besar, maka akibatnya akan luar biasa. Bukan hanya kehancuran kota tersebut, tetapi kalau sampai itu jatuh di laut, maka badai tsunami yang hebat itu akan begitu hebat. Dan ini adalah hasil pendidikan dari NASA dan lain sebagainya yang menandakan begitu bahayanya kalau sampai meteor itu jatuh. Tapi bukan itu. Kita tidak perlu khawatir walaupun itu terjadi sekalipun di waktu kita, jangan khawatir. Ayat 30 katakan apa? Pada waktu itu akan nampak
Tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi akan datang betul, akan ada betul. Tetapi semuanya itu hanyalah menjadi pendahulu terhadap apa kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita terus lihat ya. Dan dia akan menyuruh malaikat dan kita akan apa? Diangkat ke surga. Itulah inti dari Matius 24 ayatnya yang ke 23 dan 31. Jadi kedatangan Yesus akan menjadi peristiwa harfiah ya di akhir zaman. Artinya literal. Secara langsung itu akan terjadi, bukan secara spiritual. Itu Yesus akan datang comot satu-satu dan lain sebagainya, tapi kita akan melihat. Kita akan melihat kedatangannya. Nah, mengingat jangka waktu yang diberikan dalam nubuat tentang kedatangannya dan bahkan khotbah di atas Yesus, ini adalah satu hal yang besar. Satu hal yang besar. Terakhir kali ada peristiwa klimaks di seluruh dunia, hanya 8 orang di seluruh dunia yang siap pada zaman Nuh ya. Dan Yesus membandingkan hal yang tidak terduga akan kedatangannya kedua kali dengan peristiwa itu, yaitu air bah. Ya, kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, Yesus berbicara tentang kedatangannya juga dengan apa ya? Dengan air bah tersebut. Jadi akan apa? Akan terjadi seperti air bah. Dan banyak manusia yang tidak siap. Kita lihat ya, banyak manusia yang tidak siap. Tetapi meskipun tidak ada yang tahu jam dari kedatangannya kedua, Allah telah memberi kita hitungan nubuatan yang dapat kita saksikan terjadi di dunia di sekitar apa? Di sekitar kita saat ini. Sudah ada ya. Kita lihat tanda-tandanya yang menandakan kepastian kedatangannya. Kita telah diberi peran untuk mengisi drama nubuatan ini. Apa peran kita? Berfokuslah pada Matius 24 ayat 9 sampai 14. Nanti kita juga akan bagian tambahan, saya akan lebih membahas tentang hal ini ya. Matius 24 ayat 9 sampai 14 katakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dalam konflik kosmik ini, kita lebih dari sekedar pengamat. Kita bukan hanya orang yang hanya mengamat-amati, tapi kita harus menjadi peserta aktif dalam menyebarkan Injil ke ujung dunia. Yang berarti bahwa kita juga akan menghadapi penganiayaan. Ya. Pertanyaannya bagi kita, apa artinya bertahan sampai akhir? Bagaimana kita dapat melakukannya? Ya? Bagaimana kita dapat melakukannya? Apa pilihan-pilihan yang kita perlu buat setiap hari agar kita tidak jatuh? Seperti banyak yang orang telah lakukan dan banyak yang akan lakukan. Kita diminta untuk bertahan sampai akhir ya. Sini bila manakah hal itu terjadi, itu murid-murid bertanya itu, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus katakan apa? Akan ada deru perang, akan ada bangsa melawan bangsa, ya, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi berbagai tempat, tapi itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Itu belum kesudahannya Yesus katakan. Tapi kita harus bertahan ya. Kita harus apalagi akan terjadi? Matius 24, 10 sampai 12, orang akan murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi lihat gini, kedurhakaan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang kedurhakaan. Apa artinya durhaka? Apa kita, wah ini anak durhaka dia. Oh, kenapa dia durhaka? Karena dia melawan orang tua. Tapi kalau kita lihat kedurhakaan di sini bukan hanya karena kita melawan orang tua. Kata kedurhakaan, lawlessness atau wicked bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris berbicara tentang lawlessness, wickedness, disobedience, tidak menurut, bukan hanya kepada orang tua, tapi ini berbicara tentang anomia. Bahasa Grekanya, Yunaninya anomia, artinya tanpa, nomia, nomos artinya law. Jadi itu artinya without law, tanpa hukum. Yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan hukum-hukum Tuhan atau tulisan-tulisan kehendak-kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan Tuhan yang dapat terjadi di dalam kita. Jadi orang yang menolak firman Tuhan.
firman yang hidup dengan kata lain. Jadi inilah, pada akhir zaman ini orang akan terjadi kedurakan ini. Orang tidak lagi mengikuti norma-norma keagamaan ya. Saya mempelajari di Indonesia. Kenapa ya? Kenapa begitu hebat ya? Bukan hanya di dunia maya di Indonesia. Saya sudah sempat singgung waktu lalu ya. Indonesia adalah negara santun, salah satu negara santun di dunia. Tetapi untuk sopan santun di dunia maya, Indonesia itu salah satu yang di Asia itu yang paling buruk sehubungan dengan apa? Sopan santun di dunia maya. Karena kita, waduh, caci maki di Facebook, komen dan lain sebagainya itu begitu hebat terjadi. Bahkan di antara umat Tuhan sekalipun, itu saya juga baca hal tersebut. Jadi apa menyebab hilangnya toleransi di Indonesia? Ya, menurut republika.id ya, dikatakan ini mungkin terjadi oleh sebab apa? Pemahaman agama yang kurang pas, meneladani sosok yang tidak tepat. Ada orang-orang sekarang, orang-orang yang mengikuti, wah, kebudayaan barat. Apa itu kebudayaan barat? Wah, orang-orang barat atau bintang-bintang film barat itu, waduh, kalau ngomong itu misalnya hebat sekali, ada F word dan maki-makian itu, waduh, di setiap kalimat itu harus ada maki-makian, dan banyak orang-orang di Indonesia itu ikut-ikutan. Mereka pikir, wah, ada satu artikel di Indonesia yang tidak sempat saya taruh. Kenapa orang katanya bagus kalau kita itu kasar? Katanya bagus. Kenapa? Karena kasar itu tandanya kita apa ya? Kita apa adanya. Kita menjadi orang yang apa adanya, itu kita jujur, orang yang jujur kalau kita kasar. Wah, itu satu hal yang salah ya. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk kasar untuk menandakan kejujuran kita. Tetapi inilah yang terjadi ya. Jadi adanya pemahaman agama yang kurang pas, meneladani sosok yang tidak tepat, dan mungkin lingkungan, pengaruh anak-anak muda yang apa ya, yang sembarangan, dan bukan hanya anak muda tapi orang tua sekalipun. Ya kasar di Facebook ya, ujung-ujungnya di rumah tangga juga jadi kasar, di gereja jadi kasar, dan terus akhirnya jadi kacau lah kehidupan toleransi kita di masyarakat. Tapi mungkin, dan masalah utama mungkin yang lebih parah daripada apa yang terjadi itu adalah pandemik. Masalah pandemik ini, saya berbicara dengan keluarga-keluarga yang baik yang di Filipina maupun Indonesia, yang menyatakan keadaan di Indonesia dan di Filipina ya, di Amerika yang mungkin terpengaruh juga ya, ada juga masalahnya. Tapi masalah utama yang pandemik ini adalah masalah ekonomi, ya, kesenjangan ekonomi. Banyak yang apa ya, orang-orang yang menderita karena pandemi. Tapi pada saat yang bersamaan, di masa pandemi ini yang kaya itu menjadi semakin kaya. Ya, orang-orang yang bilioner di Amerika berlipat-lipat kekayaan mereka di masa pandemik. Ya, di masa pandemi. Nah, kalau kita lihat urutan-urutan 5 terkaya di dunia di bulan September, masih di bulan ini, itu biasanya apa ya, naik turun antara Jeff Bezos dari Amazon dengan Elon Musk dari Tesla ya. Tapi yang saat ini di bulan September 2021 yang paling kaya saat ini adalah Jeff Bezos, ya, pendiri Amazon. Dia punya kekayaan pribadi, bukan kekayaan Amazon. Kekayaan Amazon itu $1 trillion. Tapi kekayaan pribadinya itu sebesar 177 miliar dolar Amerika. Apa artinya ini? Mungkin kalau kita mau, artinya begini, kalau gampang-gampangnya ya. Artinya dia memiliki 177 miliar dolar, artinya kalau saat ini dia tidak kerja, dia tidak bikin apa-apa, tidak perlu kerja lagi. Dia setiap hari dia menghabiskan, Jeff Bezos menghabiskan uang, dia belanja atau apalah, dia kasih orang kiri kanan sebesar 1 juta dolar, atau setiap hari dia habiskan saja 14 miliar rupiah, 14 miliar 273 juta rupiah per hari, maka dia membutuhkan 485 tahun untuk menghabiskan 177 miliar dolar yang dia miliki. Siapa di antara orang Indonesia, orang Amerika, yang per hari akan menghabiskan 1 juta dolar atau 14 miliar? Mungkin nggak ada ya. Tapi inilah yang terjadi. Pada saat pandemi ekonomi begitu hebat, orang yang kaya semakin kaya. Dan di Amerika ini begitu hebat. Tadinya di Amerika itu middle class ya, middle class itulah yang berkuasa. Tapi saat ini wah, nggak lagi saudara ya. Di Amerika saat ini hanya 1% dari 300-an sekian juta ya. Jadi 1% saja ya. Artinya dari 350-an juta itu hanya sekitar berapa ya? 3 jutaan, 3,5 juta orang Amerika itu yang mengontrol 30 triliun aset. 30 triliun. Dan 3 orang terkaya.
3 orang terkaya di Amerika itu kekayaannya itu lebih daripada 160 juta penduduk Amerika. 160 juta. Dan banyak orang di Amerika. Seringkali kita pikir, wah Amerika itu hebat ya. Dulu mungkin ya, tapi tidak lagi mungkin ya. Mayoritas orang-orang di Amerika, mayoritas orang-orang di Amerika, kalau mereka tidak terima gaji 2 paycheck, artinya yang paycheck itu artinya gajian ya. Di Amerika itu 1 bulan itu dua kali gajian. Jadi pada umumnya 2 mingguan ya. Gajian setiap 2 mingguan. Jadi kalau ada orang-orang di Amerika, mayoritas ya, sampai tidak terima 2 gaji, artinya 1 bulan tidak terima gaji, maka mereka itu bangkrut. Mereka itu akan bangkrut. Dan inilah sebabnya kita sering mendengar bukan pepatah ya, pernyataan yang ditulis oleh Percy. Ini bukan apa yang Alkitab katakan, tapi apa yang dimulaikan oleh Percy Shelley di tahun 1821. Dia yang katakan hal ini ya. Dia katakan apa? Kepada dia yang memiliki, dan ini seperti kutipan Alkitab ya dari Matius 25 ayat 29, saya percaya Matius 25. Kepada dia yang memiliki lebih banyak akan diberikan, dan bagi dia yang tidak memiliki atau sedikit yang dia miliki itu akan apa? Diambil. Lalu ini yang dikatakan oleh Percy Shelley. Yang kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin. Itu yang dikatakan. Yang rich, the poor, the rich have become richer, the poor have become apa? Poorer. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Dan ahli-ahli ekonom seperti Thomas Piketty dari Prancis yang dalam bukunya Capital in the 21st Century, dia katakan apa? Dia katakan tentang fenomena kaya semakin kaya ini. Kenapa? Karena para pemilik modal dari sejarah dunia, kalau Anda mau kaya itu Anda bukan hanya sebagai terima gaji bulanan. Tidak, kalau Anda terima gaji bulanan, Anda tidak akan pernah kaya menurut Thomas Piketty. Kalau mau kaya itu Anda harus menjadi pemilik modal, pemilik kapital. Ya, disitulah Anda bisa menjadi orang kaya. Tapi kalau Anda hanya sebagai pekerja, menurut dia Anda tidak akan memiliki atau mengumpulkan kekayaan itu lebih cepat daripada para pemilik modal. Ini suatu hal yang kita sudah tahu ya. Tapi inilah poinnya. Poinnya adalah bahwa apa yang dikatakan oleh dunia, bahwa memang terjadi kesenjangan sosial. Bukan hanya nantinya lebih susah menjelang kedatangan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang akan semakin kehilangan kasih. Mereka hanya ingin untuk segala sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tidak mau berbagi. Yang kaya makanya jadi semakin kaya. Nggak mau lagi dia berbagi. Dan Alkitab sudah berbicara tentang ini. Bukan hanya yang kaya semakin kaya, tidak semua ya. Karena banyak juga ada orang-orang kaya yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Kaya oleh sebab ketidakjujuran dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi saya katakan tidak semua, tetapi firman Tuhan sudah katakan tentang bagaimana menjelang akhir zaman ya. Yakobus 5 ayat 3 sampai 6 katakan apa? Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir ya, menjelang kedatangan Yesus ya. Kamu telah mengumpulkan harta. Bagaimana caranya? Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah, coba lihat. Buruh yang menuai hasil berteriak. Tahun 1980-an ya, gaji rata-rata middle class di Amerika itu per jamnya itu sekitar 35 sampai 40 dolar. 35 itu research ya, itu hasil penelitikan ya yang tidak dapat dibantah. Pada umumnya mayoritas middle class Amerika itu 35 sampai 40 dolar per jam gajinya. Itu di tahun 80-an ya. Sekarang rata-rata itu kalau bisa dapat 15 sampai 18 dolar, itu sudah enak sekali mungkin orang-orang banyak bagi mayoritas orang di Amerika. Jadi inilah ya. Jadi kita lihat bagaimana keadaan itu tidak semakin baik kepada orang-orang yang di bawah. Itulah sebabnya yang kaya semakin kaya, yang pemilik perusahaan semakin kaya, kapital mereka semakin besar, dan yang miskin itu semakin semakin berada di bawah. Dan inilah teriakan besar, upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu yang kaya-kaya ini ya, telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Inilah
yang terjadi, yang firman Tuhan sudah katakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Yang kaya akan semakin apa? Kaya berfoya-foya. Kenapa? Karena yang miskin itu ya mereka cari untung hanya untuk diri mereka sendiri. Dan akibatnya seringkali yang terjadi adalah apa ya? Adanya korelasi menurut Stanford Study ya, Stanford University News ya. Mereka mendapati ada hubungan antara orang-orang yang miskin, yang tertekan, buru-buru ini dengan apa? Yang kaya semakin kaya, apa yang terjadi? Wah, yang miskin ini banyak akan apa? Mengambil jalan kekerasan. Mereka akan apa? Begitu ada kesempatan, menghabiskan orang-orang yang kaya. Dan ini juga tidak benar. Saya sudah pernah khotbahkan atau bicarakan ya di acara kita. Apa masalahnya dengan sosialisme atau Karl Marx sosialisme atau komunisme? Itu bukan sesuatu hal yang harus kita kita yakini, tidak. Kita jangan melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah apakah kita mengikuti cara dunia? Cara dunia adalah kalau yang miskin semakin lama semakin tertekan, semakin jadi miskin, mereka akan memberontak terhadap kelompok yang kaya. Dan mereka lakukan itu dengan kekerasan. Seperti anjuran Karl Marx. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kenapa? Karena kalaupun kita berhasil mengambil kekayaan orang kaya, berapa lama Anda akan nikmati? Di Indonesia, kita mengetahui kekerasan demi kekerasan juga seringkali terjadi ya oleh sebab inequality tersebut, kesenjangan sosial tersebut ya. Sejarah Indonesia saya sudah sebutkan di tahun 1998 kita semua tahu apa yang terjadi. Maka pada saat kesenjangan sosial itu begitu hebat, yang kaya-kaya itu dirampok dan lain sebagainya, itu satu sejarah yang kelam yang saya sendiri tidak akan berdoa kiranya Tuhan itu jangan lagi terulang di Indonesia. Itu tidak boleh terjadi. Ya, itu bukan jalan surga. Itu bukan jalan Tuhan untuk apa ya? Untuk merampok orang kaya, untuk mengambil kekayaan orang kaya atau membakar usaha mereka. Itu bukan jalan yang orang-orang yang percaya Tuhan. Itu adalah orang-orang yang percaya dengan diri mereka sendiri dengan merampok dan hal-hal jahat seperti itu. Tapi apa jalan Alkitab? Inilah cara Alkitabiah ya. Dikatakan apa? Pada akhir zaman seperti Yesus sudah katakan, bertambahnya kedurhakaan, orang-orang tidak ingin. Tuhan katakan, "Hei, jangan kamu apa? Mencuri, jangan kamu merampok, jangan kamu mengingini harta milik orang lain termasuk harta milik orang kaya." Tapi pada saat mungkin mereka pikir, kita sudah kepepet, ekonomi kita nggak ada masalah, mari kita hajar orang-orang kaya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hal kedurhakaan yang dinyatakan dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12. Apa yang terjadi? Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin ya. Pada saat apa yang seperti saya sudah katakan ada masalah politik, masalah apa? Masalah ekonomi seperti yang kita alami, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Apa seringkali akibatnya? Kedurhakaan. Orang akan apa? Hukum rimba, siapa yang kuat dan lain sebagainya. Kita kroyok satu rumah orang kaya ini dan lain sebagainya. Itu ya sebabnya kasih itu apa ya? Kasih itu menjadi dingin. Ya. Kasih itu menjadi dingin. Orang-orang baik sekalipun, saya percaya. Tapi karena orang-orang, banyak masyarakat, mari kita rampok toko ini. Orang baik sekalipun karena apa? Adanya apa ya? Adanya mob mentality, mentalitas massa. Mereka juga ikut masuk. Seperti di Amerika juga ya. Waktu lalu ada protes-protes, maka toko-toko yang ada di New York dibongkar, diambil barang-barangnya. Ada orang Indonesia pun yang dia bilang, saya sebenarnya bukan begitu sifat saya, tapi ya karena ikut-ikutan dengan orang-orang yang merampok di Philadelphia atau di manalah tempatnya. Ada orang Indonesia yang ikut-ikutan juga merampok seperti begitu. Itulah yang terjadi, kasih yang menjadi apa? Dingin. Tetapi, firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan apa? Selamat. Nah, pertanyaannya, bertahan dalam hal apa? Bertahan dalam hal apa? Seringkali kita pikir, ini pendeta, ini ayatnya ini berbicara tentang kita bertahan dalam kebenaran Sabat. Betul, itu mungkin dapat menjadi bagian di sini ya. Bertahan dalam kebenaran Advent ini, kebenaran itu dan lain sebagainya. Mungkin betul ya. Kita harus bertahan juga dalam hal itu. Tetapi secara spesifik bertahan di sini, itu kata tetapi itu menunjukkan kepada apa yang tertulis sebelumnya. Itu berbicara tentang apa? Kedurhakaan yang menyebabkan orang kasihnya itu menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan, yang tetap terus mengasihi, walaupun menghadapi orang-orang durhaka, orang-orang yang apa ya?
yang merampok, tapi dia tetap tidak ikut seperti mereka. Dia tidak ikut merampok orang kaya. Dia tidak ikut mencelakakan orang-orang yang dianggap kaya dan lain sebagainya. Dia tidak ikut memberontak atau melawan kehendak Tuhan. Dia tetap memiliki kasih surga dalam dirinya. Merekalah yang bertahan sampai kedatangan Yesus. Itulah kebenaran yang dipertahankan. Artinya kita kita memiliki apa? Kebenaran, mungkin kebenaran Sabat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kebenaran itu kita tidak hidupkan dengan mengasihi orang lain, maka tidak ada gunanya kebenaran tersebut. Ya, kalau kasih itu, apa gunanya saya orang Advent, saya pelihara Sabat dan lain sebagainya. Tetapi saya apa? Wah ini orang-orang korupsi di dunia saat ini orang korupsi, ya udah saya ikut-ikutan korupsi. Ya, siapa yang mau rugi? Oh, siapa pemimpin-pemimpin aja korupsi, kenapa saya tidak korupsi? Ya. Jadi orang lain merampok dan lain sebagainya. Dirampok toko-toko dan sebagainya. Kenapa saya juga ikut-ikutan? Ini adalah apapun doktrin Anda, apapun kebenaran yang kita pegang, tetapi dalam tindakan-tindakan kita tidak menunjukkan tindakan kasih, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Itulah sebabnya dikatakan apa ya? Tetapi orang yang bertahan dalam hal apa? Yang tetap mengasihi, yang kasihnya tidak menjadi dingin. Ya, dia akan apa ya? Dia akan selamat. Dia akan selamat. Lalu berikutnya, dan Injil kerajaan ya. Dan Injil kerajaan ini. Injil kerajaan, Yesus, ajaran-ajaran Yesus yang kita miliki termasuk ajaran Sabat. Ajaran-ajaran Yesus tentang bahwa kematian itu hanyalah untuk sementara, itu kita miliki ya. Itu dapat kita, ajaran Yesus secara khusus bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus. Dan di dalam kasih kita mengasihi sesama. Jika itu adalah menjadi bagian kita. Dan kita hidupkan juga dengan tetap terus mengasihi sesama kita. Dengan praktek-praktek kasih yang kita tunjukkan walaupun keadaan durhaka itu sedang merajalela di samping kita. Itulah Injil kerajaan yang akan diberitakan. Orang-orang akan lihat, orang-orang Advent. Walaupun begitu banyak perang, walaupun begitu banyak kesenjangan sosial, begitu banyak sukaran akibat gempa bumi, dan lain sebagainya. Mereka tetap mengasihi. Mereka tetap mempertahankan iman dalam Yesus. Tetap memiliki kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah yang akan menjadi satu Injil. Itulah aktif kita, secara aktif kita kabarkan Injil melalui perbuatan kita, bukan hanya doktrin yang kita miliki, tetapi perbuatan kasih kita. Perbuatan kasih kita. Jadi itulah sebabnya saya nggak terlalu suka kita adu-adu doktrin ya di internet. Waduh, tentang Sabat lunar, Sabat internet. Buat apa? Kalau ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya kita hantam-hantaman satu dengan yang lain. Bicara kasar satu dengan yang lain, memaki satu dengan yang lain. Buat apa? Ya, janganlah kita memiliki kasih yang dingin oleh sebab di internet hantam-hantaman yang menyebabkan kita menjadi apa? Juga menjadi orang-orang durhaka. Tapi mari kita bertahan. Dan bertahan di dalam Alkitab ya, seperti kita sudah lihat ya, bertahan dalam kasih. Ini adalah satu apa? Satu tema Alkitab, saudara, bukan hanya dari Matius ya. Sini Matius katakan orang yang bertahan dalam kasih akan apa? Selamat. Ya. 1 Korintus 13 ayat 7 katakan apa? Iya, kasih. Kasih itu apa yang dilakukan oleh kasih? Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Inilah endurance di sini dikatakan ya. Bertahan. Kasih itu bertahan di dalam segala sesuatu. Ya. Walaupun dalam peperangan rugi mau berbagi makanan dengan orang di tetangga, tapi jika kita masih memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan kepada tetangga. Itulah kasih yang tetap kita praktekkan walaupun kedurhakaan merajalela di sekeliling kita. Roma 5 ayat 3-5 katakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, bertahan, ketekunan. Itu kata bahasa Inggrisnya, dan sama ya endurance. Ya, kesengsaraan itu membuat kita apa? Bertahan, bertekun. Dan bertahan atau bertekun, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah sebabnya kita akan bertahan
Kalau kita di tengah kedurhakaan yang kita akan terus alami sampai Yesus datang, kita tetap bertahan di dalam kasih, maka itu adalah satu tanda bahwa kasih Allah ada di dalam hati kita. Oleh sebab Roh Kudus yang mengaruniakannya kepada kita. Kiranya kita terus bertahan sampai akhir. Oleh sebab kita memiliki kasih Allah yang kita pancarkan kepada sesama. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan saudara. Ada kira-kira tambahan pertanyaan dari Om Rain, Papi? Sudah sangat komplit, Pendeta. Terima kasih untuk pekabaran ini. Terima kasih. Ya, puji Tuhan Om Rain. Ada mungkin dari Papi mau ditambahkan? Atau Bapak Simatupang, Bapak saudara kita yang lainnya ada yang mau ditambahkan? Atau Pendeta Denny Mamuli, jika ada. Jika ada, saya lihat ada Pendeta Denny Mamuli. Jika belum ada mungkin ya, mungkin dari live stream deh. Pendeta, ini ada pertanyaan dari live stream dari Om Didi. Dia tuliskan, kalau demikian apakah pencobaan saat ini lebih berat kualitas dan kuantitasnya dibandingkan dengan pencobaan-pencobaan pada masa yang lalu? Contohnya dulu mungkin cuma pilihan ada Ford dengan Dodge, sekarang banyak sekali pilihannya. Ya, tentu saja menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, setan itu akan berusaha lebih lebih keras. Ya, mungkin waktu di zaman rasul-rasul itu mungkin lebih kasar dengan kata lain ya, artinya ada yang harus dibakar, supaya kita menolak iman kepercayaan kita kepada Yesus harus dibakar, diancam, dibunuh dan lain sebagainya. Itu tentu saja menjelang kedatangan Yesus akan juga kembali terjadi. Tetapi sekarang untuk kita menyangkal Yesus itu bukan begitu banyak yang setan sudah dapat lakukan. Banyak sekali, begitu hebat ya, begitu hebat. Melalui apa saja kita dapat menyangkal. Alat yang sangat kecil yang ada di tangan kita ini pun dapat kita gunakan untuk menyangkal Yesus ya. Dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi ada begitu banyak terus terang hal-hal yang boleh dikatakan yang lebih hebat yang setan telah buat pada saat ini ya. Yang mungkin bukan saya katakan lagi secara kasar, tapi lebih halus, secara halus dan nantinya juga akan kasar yang setan akan buat. Tapi begitu banyak metode-metode penipuan-penipuan setan yang telah dia buat, yang intinya hanya satu, supaya kita menyangkal iman kita, supaya kita menyangkal Yesus Kristus dan hidup kasihnya di dalam kehidupan kita. Jadi terus terang ya, dapat kita katakan menjelang kedatangan Yesus itu akan semakin lebih hebat, semakin lebih hebat. Karena setan akan berusaha secara kasar dan juga secara halus untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Terima kasih, Saudara Didi. Ada lagi pertanyaannya, Dek? Sudah tidak Pendeta. Baik, Saudara. Jika tidak ada, mari kita masuk ke bagian doa, bagian kedua acara ibadah kita. Tentu kita mendoakan pokok-pokok doa yang dapat dibawakan. Saya terus akan mendoakan Ibu Leni ya. Leni Satori, begitu ya, Ibu Saudari Debbie ya. Betul. Ya, Leni Satori. Ya. Ibu Debbie tadi kita sudah berdoa sama-sama, jadi mari kita terus mendoakan Ibu Leni Satori. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dapat kita bawakan dalam doa? Jika tidak ada, dari live stream, Dek, silakan. Oke, yang pertama dari Elder Angli, katanya tolong doakan orang tua temannya Jennifer yang sedang sakit cancer, Pendeta. Namanya Penny Graham. Oh, oke. Penny Graham ya. Oke. Lalu dari Ibu Nisha Mande Dumas, katanya tolong doakan saya lagi ngurus surat anak saya yang besok mau sidang. Agar diberi kelancaran. Sidang maksudnya anak sidang ya, menghadapi sidang gitu saja ya. Iya, dia hanya tuliskan sidang. Kita mungkin kalau Ibu
Nisha Dumas masih ada di online, bisa lebih spesifik sidang apa Ibu Nisha? Oh, oke, ya. Oke, jika sebentar kita tunggu, ada hal-hal lainnya lagi, silakan Dek ya. Silent request yang biasa pendeta dari keluarga Evi Angelo dan Alki Senior dan juga Ibu Pendeta Paruntu dan juga Tante Eli Cherry. Oh ya, Tante Eli Cherry. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, satu kesempatan yang indah Tuhan pada saat ini kami kembali dapat mempelajari firman-Mu. Kami tahu kepastian kedatangan-Mu Tuhan. Kami tahu pasti dan kedatangan itu adalah satu hal yang dapat terjadi di masa kehidupan kami. Ataupun jika kami beristirahat sekalipun, maka setelah kami membuka mata Tuhan, kami akan melihat wajah-Mu. Jadi kami tetap merasa Tuhan bahwa kedatangan-Mu itu akan terjadi di masa kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami tetap terus menjadi umat-umat Tuhan yang bertahan. Bukan hanya bertahan dalam arti kami terus-menerus melakukan kehendak-Mu melalui apa yang Engkau telah ajarkan, apa yang Engkau telah katakan dan Engkau ajarkan, dan tindakan-tindakan yang telah Engkau lakukan yang dapat menjadi contoh tindakan kami, atau dengan kata lain doktrin-doktrin, pernyataan-pernyataan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan. Tetapi juga pada saat yang bersamaan kami juga melihat ketabahan, kekuatan dalam tetap mengasihi, bertahan di dalam mengasihi sesama, mengasihi Engkau secara khusus Tuhan, agar supaya pada saat kami terus bertahan di dalam kasih, maka kami akan selamat karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami dengan kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami menghadapi keadaan-keadaan di dunia yang penuh dengan kedurhakaan. Kami tidak melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang berhasil dan mengingini milik-milik mereka. Tapi marilah kami semua Tuhan terus mendapatkan bisikan Roh Kudus untuk hanya memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami akan mengetahui bahwa segala sesuatu yang dunia tawarkan, harta-harta yang dunia tawarkan, keberadaan di dunia ini hanyalah sementara dan akan berakhir. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat memiliki damai saat ini, saat Engkau berhadir dalam kehidupan kami, dan juga kekekalan, damai yang kekal bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan. Pada malam hari waktu Amerika ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk juga bersyukur. Kami ingin bersyukur bagi Naomi Lim yang berulang tahun pada saat ini, pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Naomi dalam kehidupannya, anak Tuhan ini, dalam pendidikannya Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Naomi, selalu memberikan kepadanya kesuksesan dalam pendidikan, dalam kehidupannya. Tuhan akan selalu menjaga dia sehingga dia dapat selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada orang tuanya, Saudara Gunawan dan Ibu Susan, dan juga kakaknya Owen, agar supaya mereka bersama-sama dapat menjadi satu saluran berkat surga untuk membawa pertumbuhan kerohanian Naomi semakin dekat dan semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga datang pada saat ini Tuhan membawakan permohonan-permohonan doa yang akan kami bawakan pada saat ini. Kami ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Leni Satori yang pada saat ini Tuhan berada dalam keadaan koma. Keluarga yang mengasihi, menginginkan jika Tuhan bertanya kepada mereka apa yang mereka kehendaki, tentunya mereka ingin memiliki kesempatan yang dapat mereka kembali miliki untuk terus bersama-sama di dalam dunia ini, bersama-sama dengan Ibu Leni. Dan berharap kiranya Ibu Leni, jika Engkau berkehendak, tentunya dapat sembuh, bahkan bangkit dari keadaan koma yang dia alami saat ini. Tapi kami sekali lagi Tuhan ingin serahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menyiapkan satu tempat, Allah yang bahkan telah mati, Yesus Kristus yang telah mati agar kami yang seharusnya mati tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jika kami beristirahat dalam kematian yang pertama, bersama-sama dengan Engkau, kami tidak akan mati dalam kematian yang kedua. Kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa, kiranya keluarga besar Satori Tuhan dapat selalu memiliki kekuatan dari surga. Kami juga ingin berdoa bagi orang tua, sahabat daripada Jennifer Lalaki, Saudari Penny Graham juga yang menghadapi masalah kanker dalam kehidupannya. Kami berdoa kiranya jamahan yang sama juga dapat menjadi bagian
Ibu Penny Graham ini. Hal yang sama juga kami terus mendoakan agar mendapat zaman surga dapat menjadi bagian Tante Yeni. Kami dapat juga berdoa bagi Ibu Lily Price. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya zaman yang sama juga Tuhan dapat menjadi bagian saudari kekasih kami Jane Rondonuwu. Juga kiranya kekuatan dan kesehatan yang datang dari Engkau Tuhan dapat selalu menjadi kekuatan bagi Jane. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara Alden Sihotang. Kami berdoa bagi Bapak Johan Tambun, bagi saudara Ronald Walean juga Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian, menjadi kekuatan bagi mereka. Saudara Joni kawan Tuhan, kami juga berdoa bagi kesehatan, kekuatan yang dapat menjadi bagian beliau. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Alce Kalumata Tuhan, agar kesembuhan dari surga dapat terus menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi saudari Carol Roaring Tuhan, yang kami ingin bawakan. Dan juga pada saat ini kami ingin juga membawakan mereka yang dengan silent request yang mereka miliki. Kami ingin berdoa bagi Ibu Tince Montang, bagi Om Yan dan Tante Sin, bagi Evi dan Angel dengan permohonan mereka. Dan juga kami ingin berdoa secara khusus juga bagi Ibu Ellie Cherry di Colorado dengan pergumulannya, dengan silent request yang beliau ingin kami bawakan. Tuhan, Engkau dapat menilik hati Ibu Ellie Cherry, Engkau dapat melihat keberadaannya. Dia sudah memiliki kekuatan demi kekuatan saat dia terus dan semakin dekat dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan beliau. Engkau akan membantu dia dalam kehidupan pekerjaannya, memberikan selalu kesehatan kepada Ibu Ellie, dan juga memberikan satu hubungan-hubungan yang lebih baik dengan sahabat-sahabat, juga dengan keluarga, anak-anak, dan keluarga lainnya. Kami juga terus berdoa bagi orang-orang tua kami. Hamba ingin berdoa bagi papi dan mami di South Carolina, Om Rain dan Tante Evelyn di Washington State. Kami juga hamba ingin berdoa bagi Bapak dan Ibu Simanjuntak juga yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami. Kiranya penyertaan surga akan selalu dan selalu menjadi bagian mereka Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Nisha Mandei Dumas bagi anaknya yang akan mengikuti sidang. Kami berdoa kiranya segala sesuatu itu akan berlangsung sehingga hanya kesuksesan dari surga lah yang akan menjadi bagian anak ataupun keluarga besar ini Tuhan. Kami juga ingin terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya yang sudah berbakti bersama-sama, yang ada di Colorado, di California, di Indonesia, dan di mana saja. Hamba-hamba Tuhan seperti Pendeta Denny Mamuli juga yang sudah berbakti bersama-sama kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, beliau Tuhan. Kami juga secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, bagi keluarga si Hotang Mokalu, bagi Bapak Jaminten dan Ibu Ellen. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Bapak Jaminten dan Ibu Ellen dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Dan penyertaan surga juga dapat menjadi bagian anak-anak mereka, Pierce dan Sherin. Kami berdoa Tuhan akan selalu menguatkan keluarga ini. Kekuatan rohani tentunya akan selalu membawa mereka, selalu memuji, membesarkan nama-Mu saja Tuhan. Berkati juga pelayanan Bapak Jaminten melalui Fisdak online media. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberkatinya. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi saudari Daisy Kaligis. Tuhan mengetahui pergumulan-pergumulannya, Tuhan mengetahui rancangan surga yang terbaik dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan iman kepada Daisy. Dia tidak akan melupakan kasih surga yang selalu menjadi bahagiannya. Dan biarlah dia akan selalu memandang Yesus dan kebenaran surga yang telah dia miliki. Dan dia akan tetap setia hingga Engkau datang di kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menyempurnakan doa-doa kami. Mungkin jika ada yang hamba tidak sempat sebutkan, biarlah doa-doa tersebut akan dibawakan oleh tim doa Fisdak Tuhan, dan kami juga akan bermohon kiranya umat-umat Tuhan lainnya dapat selalu mengingat apa yang telah didoakan dan juga dapat menyampaikan kepadamu Tuhan permohonan-permohonan doa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa ini Tuhan, karena doa ini telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaan saudara dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai kita bertemu kembali besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu.